خلو منطقیم و خلو محمدین زیدودی و زرعی به نوت Yerusalem. Sahabat Muslim, Anda pasti pernah mendengar tentang segitiga pada pelajaran matematika. Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang segitiga tauhid? Beberapa kelompok masyarakat yang berbasis di Amerika telah meluncurkan kampanye penyatuan agama dengan nama segitiga monoteisme. Dengan melakukan hal tersebut, mereka beranggapan bahwa mereka akan dapat menjembatani kesenjangan antara ketiga agama monoteistik terbesar di dunia tersebut. Dengan demikian, perbedaan di antara ketiga agama tersebut akan terpecahkan. Dan sebagai bagian dari kampanye ini, mereka akan meluncurkan kitab suci khusus. Sebuah kitab yang berisi bagian-bagian dari ketiga kitab suci Islam, Kristen, dan Yudaisme. Sahabat Muslim, Islam adalah agama monoteis yang memiliki warna tersendiri yang sama sekali tidak dapat bercampur dan digabungkan dengan agama lainnya. Terlebih lagi Al-Qur'annya adalah kitab percakapan antara Allah dengan Nabi dan umat. Dan tidak ada satupun dari Bible atau Taurat yang serupa dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah lautan pengetahuan, panduan tujuan kehidupan yang lengkap. Tetapi yang lebih penting dari itu, Al-Qur'an adalah perintah dan tuntunan paling otentik, asli, terpelihara, dan benar-benar dari Yang Maha Kuasa. Lalu, bagaimana mungkin seseorang bisa mensejajarkan Al-Qur'an di level yang sama dengan kitab-kitab yang oleh tangan-tangan jahat telah dirusak dan dimanipulasi? Allah dengan jelas menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wahai ahli kitab, utusan kami telah datang kepadamu. Dia menjelaskan kepadamu banyak tentang hal baik dari kitab yang tidak boleh kamu sembunyikan dan juga lewati. Dan telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas." Di ayat lain Allah menyebutkan bahwa tidak ada keraguan dalam kitab ini. Dapatkah mereka menyatukan Al-Qur'an dengan kitab-kitab lain? Yang kitab-kitab itu telah diubah-ubah dan tidak pula menerangkan kebenaran secara utuh? Tentu saja mereka akan memilih ayat-ayat yang tepat dari Al-Qur'an untuk digabungkan dengan bagian-bagian Bible dan Taurat, dan memberitahu dunia bahwa buku ini telah menyatukan ketiga agama tersebut. Sahabat Muslim, kita diingatkan tentang ayat di mana Allah menyatakan bahwa Dialah yang menurunkan Al-Qur'an dan Dialah yang akan menjaganya. Allah bersabda Dia yang menurunkan Al-Qur'an dan Dia akan melindunginya, dan kita melihat hal itu terjadi. Kita melihat bahwa Al-Qur'an dilindungi dan dilestarikan dengan sangat kuat, sehingga bahkan jika seluruh dunia bersatu dan bahkan dibantu oleh jin, mereka tidak dapat mengubah bahkan satu tanda baca pun dalam kitab suci Al-Qur'an. Total ada 1,5 miliar muslim di dunia. Setidaknya ada satu Al-Qur'an dalam satu keluarga muslim. Dan mungkin ada beberapa di antaranya mereka menyimpan kitab hadis termasuk tafsir dan terjemahannya. Lebih dari 200 juta muslim membawa Al-Qur'an di dalam hati mereka sebagai penghafal Al-Qur'an. Banyak sekali orang dari segala usia yang menghafal, membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Beberapa universitas telah mengatur program pengajaran Al-Qur'an online ataupun offline. Sahabat Muslim, Allah telah berfirman, "Andaikan manusia dan jin bersatu untuk menciptakan Al-Qur'an, sungguh mereka tidak akan pernah mampu melakukannya." Video ini merupakan seruan yang jelas dan jawaban bagi semua orang yang pernah menganggap Al-Qur'an hanya sekadar kitab suci biasa, seperti Bible dan Taurat. Tingkat kecintaan Muslim terhadap Al-Qur'an jauh di atas cinta umat lain terhadap kitabnya masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.